Irjen Pol Purnawirawan Riki Sitohang memberikan analisis hukum yang tajam dan konstruktif terkait tuntutan 11 tahun penjara yang dilayangkan Jaksa Penuntut Umum terhadap Nikita Mirzani. Ya, Riki Sitohang mengakui bahwa tuntutan 11 tahun penjara yang diajukan JPU adalah agak berat dan mungkin mengejutkan publik. Namun, ia menekankan bahwa tuntutan itu berada dalam koridor hukum yang berlaku dan merupakan hak kewenangan subjektif JPU. Di sisi lain, menanggapi tuntutan berat tersebut, Riki Sitohang menasihati tim kuasa hukum Nikita Mirzani untuk fokus menyusun pledoi yang konstruktif. Pledoi harus didasarkan pada konstruksi hukum yang kuat dengan tujuan utama untuk mengeliminasi atau mengamputasi penerapan pasal 369 KUHP, bukan melakukan debat kusir atau langkah hukum yang inkonsisten. Untuk mengetahui analisis lain dari Riki Sitohang secara utuh dan menyeluruh, maka inilah 5 analisis hukum Irjen Pol Riki Sitohang terkait tuntutan 11 tahun Nikita Mirzani, versi Cumi Top 5. Secara gamblang, Riki Sitohang menilai tuntutan 11 tahun penjara Nikita Mirzani di kasus Reza Gladys terlalu tinggi. Bahkan ia mengaku kaget atas beratnya tuntutan tersebut. Meskipun mengakui bahwa tuntutan ini berada dalam koridor hukum, Riki Sitohang menyoroti penerapan pasal 369 ayat 1 Junto 55 KUHP yang dianggapnya agak berat. Kalau media bertanya tentang tuntutan daripada JP itu 11 tahun, nah itu kan sesuai dengan apa yang dirasakan, yang dianalisa oleh JPU selama berjalannya persidangan. Tentu, putusan ini tidak akan menyimpang dari konstruksi hukum yang mana tuntutan maksimal itu pasti ada di ranah, tidak bisa keluar dari ranah. Memang saya katakan agak berat penerapan pasalnya ya. Penerapan pasal itu sudah di situ 369 ayat 1 Junto 55, dimasukkan juga TPPU, dimasukkan juga 27 B dan pasal 45 di Undang-Undang ITE. Itu kan berat semua. Ya, memang saya secara pribadi ya, saya agak kaget juga dengan tuntutan yang dilakukan 11 tahun itu. Kita harus fair gitu ya. Ya kalau kasarannya ya tindak pidana korupsi ya nggak segitu amat gitu. Tapi ini kok bisa tuntutan 11 tahun dengan kerugian antar personal. Ingat loh ya, kerugian antar personal antara Reza dan Nikita. Tapi itulah kewenangan daripada JPU. Ya kalau ditanyakan ada faktor-faktor lain, kemungkinan tuh sah-sah saja, bisa-bisa saja, kan gitu. Tergantung kepada situasional yang terjadi di ranah penegakan hukum itu. Riki Sitohang secara tajam menyoroti perilaku Nikita Mirzani selama proses persidangan, khususnya terkait potensi pelanggaran contempt of court atau penghinaan terhadap pengadilan. Menurutnya, sikap Nikita Mirzani yang kerap dinilai membuat gaduh, ricuh, atau tidak menghormati majelis hakim dan JPU dapat membawa konsekuensi hukum yang sangat merugikan. Riki Sitohang mengingatkan bahwa sikap di persidangan bisa membuat hakim ambil vonis paling berat. Ia menegaskan bahwa majelis hakim memiliki hak kewenangan yang subjektif dan akan mencatat semua perilaku terdakwa. Saya katakan berkali-kali bahwa jangan sekali-kali kita membuat suasana sidang itu jadi tidak kondusif. Kenapa? Nanti ada hal-hal tertentu yang akan dipetik dari sana membuat acuan daripada JPU dan hakim. Ya, mungkin bisa akan memperberat putusan itu. Satu, nanti dianggap membuat gaduh di pengadilan. Yang kedua, membuat peristiwa pengadilan tidak berjalan secara normal atau harmonis, sehingga keterangan yang diberikan juga jadi seolah-olah berbelit-belit, tidak
komprehensif karena banyak dimasukin dengan kegaduhan tadi. Itu yang saya katakan kalau di dalam bahasa hukumnya itu selalu dikatakan content of court itu. Ricky Sitohang memberikan peringatan keras kepada Nikita Mirzani terkait sikapnya selama menjalani proses persidangan. Ricky Sitohang memastikan hakim akan menilai dan mempertimbangkan perilaku Nikita Mirzani secara keseluruhan, dan hal ini akan sangat berpengaruh terhadap putusan vonis. Menurut mantan staf ahli Kapolri ini, majelis hakim memiliki hak subjektif dan bertugas untuk mencatat setiap perbuatan terdakwa, baik yang kooperatif maupun yang dianggap mengganggu wibawa pengadilan. Bukan hanya televisi aja, berdebat juga di pengadilan dengan gayanya bertentangan dengan JPU. Kemudian menolak untuk masang rompi tahanan di pengadilan itu nggak boleh, ya, nggak boleh. Ya boleh aja, itu hak saya, silakan saja. Tapi nanti kan akibatnya. Jangan melihat yang sekarang, tapi nanti dampak setelah putusan hakim. Saya berharap juga kepada kuasa hukumnya. Kuasa hukum ini kan gunanya itu satu, untuk memverifikasi, untuk melindungi, atau untuk mencermati, atau untuk mengawal dan melihat, mengguiden agar jangan keluar kliennya dari jalur. Seharusnya pada saat peristiwa itu terjadi kegaduhan pengadilan, sang pengacara, sang kuasa hukum harus mengingatkan kliennya. Apalagi suasana di pengadilan sudah semakin ricuh. Ya paling ya silakan saja. Dan ingat loh, hakim sudah berkali-kali negur loh ya. Itu ada catatan loh, catatan pengadilan loh. Kalau hakim sudah berkali-kali negur, tolong buat tenang pengadilan. Tolong jangan buat gaduh di pengadilan, hormati sidang pengadilan, kan berkali-kali loh. Hati-hati, itu ada catatan khusus, catatan kecil. Dan itu juga bisa akan diambil atau diambil langkah oleh hakim untuk melakukan keputusan atau vonis yang berat. Jadi kita nggak usah main-main gitu loh. Ricky Sitohang mendesak tim kuasa hukum untuk fokus pada argumentasi hukum dalam pledoi yang akan disampaikan di persidangan. Menurutnya, ini adalah momen krusial bagi tim pembela untuk bekerja secara konstruktif dan tidak lagi terseret dalam dinamika persidangan yang tidak relevan dengan substansi hukum. Ia secara spesifik menyarankan agar pembelaan berlandaskan pada konstruksi hukum yang kuat dan berupaya untuk mengeliminasi atau mengamputasi penerapan pasal 369 ayat 1 Junto 55 KUHP yang menjadi dasar tuntutan jaksa. Kalau di dalam pledoi nanti, ya, saya berharap kuasa hukumnya fokuslah kepada konstruksi hukum, fokuslah kepada pembelaan. Bagaimana kiranya untuk mengeliminir 369 ayat 1 Junto 55 atau untuk mengamputasi penerapan daripada 27B Undang-Undang ITE dan 45 itu, sehingga setidak-tidaknya bisa memperkecil sanksi hukumnya. Ke situ aja fokus, nggak usah menurut hemat saya sudah tidak manusiawi, tidak ini manusiawi atau tidak, itu kan tergantung kepada penilaian orang. Lihat aja netizen. Iya kasihan dia, bila penting kasih aja 40 tahun katanya kan. Itu lawannya. Oh ini saya yakin nanti putusan hakim pasti bebas. Jadi suka-suka netizen aja gitu kan. Ya sudahlah, mari kita cermati aja. Jangan kau lebih pintar dari JPU dan lebih pintar dari hakim. Mudah-mudahan dalam pledoi ini ada titik temu yang digambarkan oleh kuasa hukumnya, sehingga hakim mempunyai penilaian lain terhadap tuntutan JPU, setidak-tidaknya mungkin bisa memperingan sanksi hukumnya. Selain menyoroti sikap Nikita Mirzani,
Ricky Sitohang juga secara khusus menyampaikan imbauan kepada para penggemar atau fans sang artis yang sering hadir dan membuat riuh di lingkungan pengadilan. Ricky Sitohang mengimbau fans Nikita Mirzani untuk tidak mengintervensi sidang dan menjaga ketertiban. Mantan staf ahli Kapolri ini mengingatkan bahwa proses persidangan adalah agenda hukum yang serius dan harus dihormati kewibawaannya. Kericuhan atau tindakan intervensi dari pihak luar, termasuk penggemar, dapat merusak jalannya peradilan dan mengganggu fokus majelis hakim serta JPU. Ia menegaskan bahwa segala bentuk dukungan harus dilakukan secara tertib dan tidak boleh sampai membuat gaduh di area pengadilan. Kewenangan untuk memutuskan perkara sepenuhnya berada di tangan majelis hakim, dan intervensi dalam bentuk apapun tidak akan memengaruhi putusan hukum, bahkan berpotensi menciptakan situasi yang tidak kondusif. Tolonglah, saya mengingatkan fans-fans ini, jangan fans buta. Berkali-kali saya katakan, kamu teriak-teriak fans buta itu bukan menguntungkan Nikita, bahkan jadi merugikan Nikita nantinya. Kasihan Nikitanya yang merasakan nanti apabila nanti divonis sesuai dengan tuntutan JPU, bahkan mungkin lebih berat, ya kita berdoa mudah-mudahan lebih ringan ya. Tapi kalau tuntutan daripada hakim biasanya itu nggak jauh dari situ. Paling turun paling sepertiganya, kecuali ada kecualinya kan, kecuali berdasarkan analisis daripada hakim tidak ada kaitan relevansinya dengan suatu perbuatan tindak pidana, dia akan mengambil keputusan lain. Sekali lagi, kasihanilah si terdakwa yang akan mengalami dan menjalani hukuman itu. Itu pesan saya sebenarnya itu aja kepada kuasa hukum, fokus dan substantif. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.